Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anak sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pelajaran Al-Quran Hadis. Kita akan melanjutkan ke bab selanjutnya tentang hadis menyayangi anak yatim. Silakan dipersiapkan buku Al-Quran Hadisnya dan dibuka halaman 51. Kita mulai materi pertamanya. Anak yatim adalah seorang anak yang ditinggal mati oleh ayahnya dalam usia belum balik. Sedangkan seorang anak yang ditinggal mati oleh ibunya sebelum anak itu balik disebut dengan piatu. Jadi bisa dibedakan ketika ada anak yang ditinggal mati oleh ayahnya, usianya belum balik disebut dengan yatim. Sedangkan ketika ada anak yang ditinggal mati oleh ibunya disebut dengan piatu. Oleh karena itu Islam mengajarkan bahwa memberi santunan kepada anak yatim piatu sangat dianjurkan. Terlebih lagi kepada anak yatim piatu yang ditinggal oleh ayah dan ibunya. Kita ke slide berikutnya. Hadis menyayangi anak yatim. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Aku dan orang-orang yang mencukupi kehidupan atau memberi nafkah hidup anak yatim akan berada di surga seperti ini." Sahal berkata, Rasulullah memberi isyarat dengan jari yang menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Jadi, apabila kita membantu kehidupan anak yatim, menyantuni anak yatim, mencukupi kehidupan anak yatim, kita akan bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di surga seperti jari telunjuk dan jari tengah. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya kita ke slide ketiga. Kandungan hadis menyayangi anak yatim. Jadi dari hadis yang kita bacakan tadi ada kandungannya. Ada 5 poin. Yang pertama, berada di samping Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Muslim yang ingin dekat dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di surga nanti hendaklah menyantuni anak yatim. Yang kedua, melembutkan hati. Menyantuni anak yatim dapat melembutkan hati. Kasih sayang yang ia berikan kepada anak yatim akan melunturkan sifat kikir, dusta, iri, dan dengki. Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin kebutuhan hidup seseorang muslim yang mengasihi, mencukupi, menyantuni anak yatim. Yang ketiga, memperoleh perlindungan dari Allah di hari kiamat. Allah mencintai hambanya yang bermurah hati kepada anak-anak yatim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab orang yang mengasihi, berlaku ramah, dan bertutur kata manis kepada anak yatim. Jadi seorang muslim yang menyantuni anak yatim akan mendapat jaminan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak. Amal baiknya di dunia akan menjauhkan dari siksa api neraka. Dan yang keempat, menyucikan jiwa. Manusia yang hidup di dunia ini tidak lepas dari sifat tercela seperti kikir, terlalu cinta harta, dan sombong. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat benci hamba-hambanya yang memiliki sifat tersebut. Oleh karena itu, berbagi dengan sesama atau menyantuni anak yatim dapat menyucikan jiwa kita dari sifat-sifat tercela. Selanjutnya, poin yang terakhir, memperbaiki urusan dunia dan akhirat. Muslim yang mengasihi siapa saja yang ada di bumi niscaya akan dikasihi oleh yang di langit. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kehidupan yang layak baik di dunia maupun di akhirat bagi siapa saja yang mengasihi sesamanya selama di dunia. Jadi ketika kita mengurus anak yatim, menyayangi anak yatim, mencukupi kehidupan anak yatim, Allah akan menolong kita di dunia dan akhirat. Allah telah berjanji kita mendapat perlindungan dari Allah dan akan terhindar dari siksa api neraka.
Itulah beberapa kandungan yang terdapat di dalam hadis tersebut tentang menyayangi anak yatim. Barang siapa yang berbuat baik dan menyisihkan hartanya untuk anak yatim, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan diri kita selama hidup kita di dunia dan memberikan tempat yang terbaik untuk diri kita di akhirat kelak. Oleh karena itu, kita sayangi anak yatim, kita cintai anak yatim, kita bantu semampu kita mencukupkan kehidupannya dan memberi keperluannya. Untuk materi hari ini, kalian dengarkan baik-baik. Dan untuk tugasnya, Bapak akan share di grup kelas atau classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.